Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada. Di sini kami akan memaparkan hasil daripada observasi kami, yaitu strategi komunikasi, pemantapan struktural dan fungsional organisasi pramuka Unwaha dalam meningkatkan kepercayaan investor. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dimas Beka Marzuki, NIM 2205140583, dan ini teman kami atas nama Febrianto Setiobudi dengan NIM 2205140577. Awal-awal akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, yang pertama di sini ada identifikasi organisasi. Apa sih organisasi ini? Organisasi adalah kumpulan orang dengan tujuan bersama yang menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif. Dalam ilmu sosial, organisasi dikaji dari berbagai disiplin seperti sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Di lingkungan pendidikan, salah satu organisasi yang ada adalah yaitu pramuka yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan penggalan, yaitu di sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Yang kedua ada penegak SMA menengah akhir, dan yang ketiga ada pandega atau di perguruan tinggi. Pandega ini merupakan golongan pramuka usia dari mulai 21 sampai 25 tahun, dibina dalam satuan, rancangan di gugus depan dan dapat terlibat dalam satuan karya serta dewan kerja di tingkat kuartil. Yang kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi pramuka tingkat pandega biasanya terdiri dari berbagai jabatan dan posisi yang membantu dalam pengelolaan kegiatan dan pengembangan anggota. Berikut ini contoh struktur organisasi pramuka tingkat pandega. Yang pertama ada ketua. Yang ketua ini sebagai pengambil kebijakan. Yang kedua ada wakil ketua. Wakil ketua ini sebagai pembantu ketua jika ketua ada halangan untuk hadir. Yang ketiga sekretaris, bisa dikatakan sebagai notulen di sebuah organisasi. Dan keempat ada bendahara. Bendahara ini sebagai keuangan atau berjalannya uang di organisasi tersebut. Yang kelima ada koordinator kegiatan. Keenam koordinator keterampilan. Ketujuh koordinator hubungan masyarakat. 8 koordinator lingkungan. Dan 9 anggota, 10 pembina. Yang kemudian di sini ada kegiatan pramuka pandega. 1. Latihan keterampilan kepramukaan. Yang kedua ada musyawarah atau di dewan kerja maupun di rancana. Yang ketiga asap nalar. Yang keempat gladian pimpinan satuan atau dian pinsat. Yang kelima ada raimuna atau rovermu. Yang keenam perkemahan wirakarya atau community development camp. Yang ketujuh perkemahan bakti atau sama dengan perkemahan wirakarya tetapi merupakan acara satuan karya. Yang ke-8 ada jambor on the air atau jota dan jambor on the internet atau joti. Yang selanjutnya ada tantangan komunikasi bisnis. Tantangan komunikasi bisnis dalam organisasi pramuka bisa cukup kompleks karena sifatnya sebagai organisasi sosial, non-profit, dan berbasis nilai. Berikut ini beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Yang pertama, ada kurangnya pemahaman tentang komunikasi bisnis. Yang kedua, ada hambatan hierarki dan birokrasi. Yang ketiga, kurangnya pemanfaatan teknologi secara digital. Yang keempat, kesulitan menyampaikan nilai dan manfaat. Yang kelima, ketidakterpaduan pesan dan citra. Dan yang terakhir, komunikasi antar generasi. Yang selanjutnya ada sistem dan pola komunikasi yang terjadi. Yang pertama ada sistem Among ala Ki Hajar Dewantara. Unwaha menerapkan sistem Among yang terinspirasi oleh prinsip pendidikan pramuka.
Yang kedua, alur komunikasinya ini vertikal, horizontal, dan diagonal. Meski belum ada studi eksplisit di UAH, pola komunikasi UKM pramuka universitas lain sangat bisa dijadikan rujukan. Yang ketiga, ada media dan teknik komunikasi, tatap muka formal, rapat rutin untuk evaluasi program, dan pembagian tugas sering disertai agenda yang jelas. Yang keempat, ada prinsip dan budaya komunikasi. Beberapa prinsip dasar komunikasi efektif yang terinternalisasi dalam sistem kepramukaan UAH dan nasional. Yang kelima, implementasi di UAH. Yang kemudian ada permasalahan yang terjadi, yaitu komunikasi bisnis memegang peran penting dalam mendukung efektivitas organisasi pramuka Pandega, baik dalam pelaksanaan program, koordinasi internal maupun hubungan eksternal. Namun, berbagai permasalahan komunikasi masih kerap terjadi. Permasalahan utama yaitu meliputi ketidakjelasan penyampaian informasi tersebut, belum optimalnya pemanfaatan saluran komunikasi formal, serta hambatan komunikasi vertikal antara pimpinan dan anggota. Selain itu, kendala lain yang muncul adalah kurangnya kemampuan komunikasi formal anggota, perbedaan persepsi terhadap pesan, minimnya umpan balik hingga keterbatasan akses teknologi. Budaya organisasi yang belum terbuka terhadap kritik juga memperparah masalah komunikasi. Semua faktor ini menghambat kelancaran operasional dan pencapaian tujuan organisasi Pandega secara maksimal. Untuk mengatasinya dibutuhkan standar prosedur komunikasi yang jelas, pelatihan komunikasi formal, serta penguatan budaya komunikasi yang terbuka dan partisipatif. Dan kemudian akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, selanjutnya adalah analisis SWOT atau SWOT ya. S itu berarti strength atau kekuatan, weakness kelemahan, opportunity peluang, ada threat atau ancaman. Kesimpulan, organisasi pramuka tingkat Pandega memiliki kekuatan berupa jejaring anggota yang solid, terstruktur organisasi yang jelas, dan budaya kebersamaan yang kuat atau solid. Namun demikian, permasalahan komunikasi bisnis masih bisa terjadi akibat lemahnya standarisasi komunikasi, hambatan vertikal, perbedaan persepsi atau perbedaan pendapat, dan rendahnya kemampuan formal di lingkungan anggota maupun pengurus. Kondisi ini sebaiknya segera diatasi dengan memanfaatkan peluang kemajuan teknologi, pelatihan komunikasi, serta membangun budaya komunikasi yang terbuka. Meski demikian, organisasi tetap harus mewaspadai ancaman seperti dominasi senioritas, disparitas teknologi, resiko miskom, dan kompetisi antar organisasi eksternal. Berikutnya ada analisis stakeholder. Beberapa keberhasilan komunikasi di organisasi Pandega bergantung pada peran aktif semua stakeholder. Pengurus, pembina memiliki pengaruh dan kepentingan tertinggi karena mengatur, memutuskan, dan mengawasi jalannya kegiatan. Anggota membutuhkan informasi yang jelas untuk berpartisipasi penuh supaya bisa menjalankan tugas dengan sebaik dan seefisien mungkin. Solusinya adalah memperkuat sistem komunikasi, pelatihan pengurus, dan menjalin kerjasama yang baik dengan stakeholder eksternal. Berikutnya ada identifikasi audiens kunci. Nah, identifikasi audiens kunci organisasi pramuka di tingkat Pandega adalah 1. Anggota Pandega, 2. Pengurus racana atau ambalan. Kalau ambalan itu di tingkat penegak ya, tingkat SMA. Berikutnya ada pembina Pandega. Selanjutnya ada kuartir ranting atau cabang. Jika ranting, dia memprakarsai lingkungan kecamatan. Namun kalau kuartir cabang,
itu mengawasi lingkungan tingkat kabupaten. Berikutnya ada alumni Pandega atau para mahasiswa yang sudah lulus dari universitas, namun sewaktu kuliah dia memasuki organisasi pramuka, bisa disebut juga sebagai purnawirawan pramuka. Yang berikutnya ada pihak mitra atau sponsorship. Nah, biasanya kita kalau mengadakan kegiatan, kita bekerja sama juga dengan pihak sponsorship atau pihak luar yang membantu agar kelancaran organisasi, kelancaran kegiatan berjalan dengan maksimal mungkin. Yang berikutnya ada masyarakat umum, ada juga media kampus dan media sosial sebagai distribusi online kita. Berikutnya adalah perumusan tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi pramuka tingkat Pandega adalah untuk memastikan informasi tersampaikan secara jelas, membangun koordinasi yang efektif, meningkatkan partisipasi anggota, menjalin hubungan profesional dengan pihak eksternal, serta memperkuat citra organisasi. Nah, untuk mengukur keberhasilan komunikasi digunakan indikator seperti ketepatan waktu penyampaian informasi, partisipasi aktif anggota, kualitas komunikasi dua arah, keberhasilan kerjasama eksternal, serta dokumentasi dan publikasi yang rutin melalui media online tadi. Agar tujuan dan indikator tersebut tercapai, organisasi perlu menerapkan strategi komunikasi yang terukur, koordinasi rutin dan evaluasi berkala, pelatihan komunikasi formal, pengembangan relasi eksternal, penerapan budaya organisasi yang terbuka, serta agenda publikasi yang konsisten. Dengan strategi ini, efektivitas komunikasi organisasi pramuka, apalagi tingkat Pandega, dapat ditingkatkan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Berikutnya adalah rencana evaluasi. Dalam sebuah kegiatan, baik kecil maupun besar, tentu saja tidak terlepas dari sebuah kesalahan atau ada sedikit kekurangan. Itu. Nah, bagaimana untuk mengatasi hal tersebut ketika ada kegiatan di kemudian hari? Salah satunya adalah menggunakan cara evaluasi. Nah, rencana evaluasi kami yaitu bertujuan untuk menilai sejauh mana komunikasi organisasi berjalan sesuai dengan target dan memberikan umpan balik untuk perbaikan ke depan. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik selama pelaksanaan maupun setelah kegiatan, melalui beberapa metode seperti berikut. Yang pertama, rapat evaluasi internal untuk setiap 1 kali seminggu atau bisa juga dilakukan bulanan. Yang berikutnya ada monitoring media sosial dan laporan statistik engagement. Yang berikutnya adalah feedback langsung dari mitra, para kakak purna atau kakak alumni. Yang berikutnya adalah dari kakak pembina, bagaimana pendapat mereka tentang kegiatan yang telah kita sampaikan atau telah kita jalankan. Gitu. Kesimpulan dari evaluasi strategi komunikasi organisasi pramuka tingkat Pandega akan dilakukan secara berkala dengan indikator keberhasilan yang spesifik, terukur, dan realistis. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar perbaikan strategi komunikasi pada periode kegiatan selanjutnya agar efektivitas penyampaian pesan, koordinasi, serta citra organisasi terus meningkat. Baik, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga kegiatan ini atau hasil observasi kami ini bisa membantu para audiens sekalian. Akhir dari kami, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi